Karena setiap tempat pasti ada penghuninya masing-masing. Terima kasih untuk Mas Pangeran Langit telah membawakan cerita saya. Nah, kalian sudah mendengar cerita dari Mas Yuda. Bukankah membuat bulu kuduk kalian merinding dan terbawa suasana mistis kuntilanak lagi? Nah, sebelum aku tanggapin tentang ceritanya Mas Yuda, alangkah lebih baik kalian subscribe dulu channel kami agar channel kami semakin berkembang berkat kalian semua. Dan yang sudah subscribe, terima kasih banyak, matur suwun sangat. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan keberkahan kepada kalian semua. Yuk, langsung saja, ini tanggapanku. Aku sudah mendengar beberapa cerita dari Mas Yuda dari awal sampai akhir. Bagiku cukup merinding dan aku shock juga sih. Itu kejadian waktu SMP Mas Yuda. Nah, aku pengen menanggapin. Jadi, aku konfirmasi lagi ke Mas Yuda, apakah sosok yang kuntilanak lagi itu masih menghantui Mas Yuda? Ya, terkadang menghantui, seringkali gitu. Sehingga membuat Mas Yuda itu sedikit agak jijik dan agak trauma, apalagi dengan sosok yang mungkin kalian sudah mendengar ya. Kalau di Jawa, kalau di tempatku itu memang kalau di sana kuntilanak lagi ya, kalau bagiku itu adalah setan kayang, karena bentuknya kayak orang kayang dan apalagi lidahnya menjulur ya kan, seperti yang kalian dengerin tadi itu. Nah, sangat menarik Mas Yuda itu sama kawan-kawannya melakukan uji nyali karena sebuah taruhan ya, gara-gara melihat dunia lain yang waktu itu lagi viral-viralnya ya. Aku juga cukup lumayan dekat dengan Mas Yuda dari pihak misteri kita gitu. Nah, pada waktu Mas Yuda ini yang menarik ya teman-teman ya. Ini ceritanya hampir sama, kurang lebih sama kayak Wolfie yang di desa Naraya Teun ya. Itu di Naraya Teun, itu di lokasi di Jakarta ya, Lebak Bulus. Iya gitu. Lebak Bulus ya. Kurang lebih sama, tapi bedanya itu energi dan vibrasinya sangat-sangat mencekam ya. Jadi Mas Yuda itu sama si Faang sama si Jarjit itu melakukan uji nyali di gereja tua. Mereka itu sama-sama spiritualis ya? Enggak, cuma Mas Yuda saja yang kebetulan itu indigo. Dia bisa melihat dari kecil. Nah, ini sangat-sangat menarik sih. Mas Yuda bilang, aku nggak pernah seumur hidupku nggak pernah kesurupan, tapi aku ngerti caranya untuk menyadarkan mereka. Itu ya kadang ya dengan refleksnya lah bisa gitu loh untuk menyadarkan orang kesurupan ini gitu. Dia udah punya bakat gitu loh. Kayak udah punya skillnya sendiri. Dia udah punya skillnya lah, walaupun pada dasarnya masih benar-benar spiritual awakening, karena kan belum mengerti apa-apa. Beda kalau sekarang dia udah mengerti apapun gitu loh seiring berjalannya waktu. Nah, kembali lagi ke pada saat Mas Yuda ini menarik teman-teman ya. Mas Yuda itu tanpa sadar dia itu masuk ke alam dimensi antara dimensi bawah. Kalau bahasa Swarkaloka ya, di padepokanku ya. Ini ketiga temannya Jarjit, si Faang sama Mas Yuda itu di menit 11.30 kalau nggak salah itu ketemu si Anggi sama si Pak Hansip. Itu udah mulai masuk ke portal gaib, portal dimensi ya, di bagian alam bawah. Kalau aku bilang dimensi antara 3 dan 4. Di situ
ketemu Pak Hansip. Pak Hansip itu kan meninggal 10 tahun yang lalu. Nah itu arwah ya, arwah. Dan di samping juga ada sosok kuntilanak yang katanya Mas Yuda kuntilanak lagi, itu demit gitu loh. Jadi antara perbatasan 3 dan 4 ya, dimensi 3 dan 4 itu menurutku, menurut Swarkaloka juga gitu loh, padepokanku lah gitu. Kalau bisa disebut itu adalah alam samsara. Apa itu alam samsara? Nah ceritanya panjang kalau bahas alam samsara, itu alam golongan bawah gitu loh. Oke. Nah kembali lagi, jadi beda ceritanya dengan si Wolfie ini. Kalau Wolfie itu enggak ke alam dimensi 3 dan 4, dia lebih ke arah dimensi antara 8 dan 9, dimensi Danyang ya. Danyang ini golongannya eyang-eyangmu itu loh, kayak Eyang Semar atau Elf ya kan, Kanjeng Ratu Kidul. Nah kok bisa Bang Yuda itu masuk ke dalam dimensi 2 atau dimensi 3 atau 4 gitu, kayak alam bawah gitu kan ya, karena mungkin itu adalah jalannya Gusti Allah biar Mas Yuda itu tahu bahwa ada loh dimensi seperti ini gitu loh, alam gaib seperti ini yang mencekam gitu loh, ditunjukkan ibarat kata latihan mental gitu loh ya sih. Nah terus kok bisa Mas Yuda itu keluar ya kan, walaupun mau kata Mas Yuda punya proteksi yang kuat ya, perlindungan pagar gaib kuat gitu loh, walaupun dia ketakutan dan lari gitu loh, tapi dia lolos ya. Karena apa? Karena ada perlindungan gitu loh, perlindungan ya, entah dari eyang-eyangnya, entah dari pamannya si Faang ya. Dari paman si Faang yang mungkin dia punya sisi atau punya kemampuan spiritual ya, atau akhirnya mendoakan, sama-sama doa itu bisa. Karena doa, kalau kita mendoakan seseorang yang hidup dan terjebak di dimensi sana ya kan, secara fisik ya, secara fisik itu bisa untuk apalagi masih hidup ya, itu bisa kita tarik gitu loh ya kan. Ibarat kata mau kata ya, mungkin kalian pernah mendengar moksa. Nah moksa itu bisa ke alam bawah, bisa ke alam atas ya, alam cahaya gitu, alamnya para Danyang juga bisa ya. Kayak Ratu Kidul adalah sosok seorang putri ya, yang cantik dan manusia ya. Dia itu anak-anak raja. Sorry teman-teman, adalah sepeda motor ya, semoga kalian mendengar suaraku. Nah Kanjeng Ratu Kidul, Kanjeng Ratu Kidul itu adalah seorang putri dari kerajaan yang dimana dia itu bertapa, yang ingin dimana pengen menyelaraskan dengan vibrasi ilahi gitu loh. Istilahnya kalau orang Jawa bilang manunggaling kawula Gusti, menyelaraskan dengan Sang Hinsun yang Maha Tunggal. Ketika sudah menyelaraskan, barulah dia bisa moksa secara fisik ya, atau itulah yang bisa dibilang tubuh cahaya. Jadi dia melepaskan semua keduniawian dia, karena duniawi itu ilusi gitu loh. Beda dengan Mas Yuda ya, Mas Yuda lebih ke alam bawah, karena memang atas izin kuasa ilahi Gusti Allah untuk itu tadi, untuk diperkenalkan gitu loh, ngelatih mental gitu loh, bahwa ada loh alam bawah seperti ini dan kamu mau ngelakuin apa gitu loh. Nah, untungnya Gusti Allah ya nolong, nggak mungkin lah Gusti Allah gak nolong gitu kan, belum saatnya ya toh. Beda banget kalau misalkan orang-orang yang gunung hilang di gunung atau apa, ya itu ya ibarat kata ya si kalau misalnya mau kata almarhum si gitu kan, dia hilang di gunung, entah kalau nggak salah ya, itu ibarat kata dia moksa tapi ke alam bawah gitu loh. Ibarat kata mau kata mungkin dikat ya namanya ya, itu sorry jadi tumbal gitu loh, mungkin kasarannya kayak ngono. Tapi yo tetap kita doakan bahwa arwahnya dia udah tenang, ibarat kata udah ke alam penantian gitu, alam barzah gitu loh. Walaupun jasadnya nggak ketemu, tapi arwahnya sudah ke alam barzah, alam penantian gitu ya gitu sih. Mungkin ada tanggapan dari si Wolfie. Nah ini tadi kan aku sempet si pamannya Faang itu menyebutkan dukun. Nah menurutmu dukun itu seperti apa sih? Jadi gini, katanya pamannya Faang ya, banyak orang-orang dukun itu sering melakukan perjanjian jin di lokasi gereja tua itu, dan melakukan ritual sasajen atau apapun. Nah menurutmu dukun itu sebenarnya seperti apa? Kita discussion ya, gak ada salah, gak ada benar, it's okay. Yang kamu tahu lah, dukun itu apa sih?
Kalau misalkan menurut aku nih ya, Iya, monggo. kalau menurut pendapat aku, dukun itu adalah seorang yang mempelajari hal spiritual, mendalami, dan ya udah gunanya untuk bantuin orang-orang, tapi dengan upah tertentu dan juga dengan orang yang dia bantu itu harus mendapatkan ganjaran tertentu sesuai sama apa yang diminta gitu menurutku ya. Yang sering aku lihat dan dengar ya seperti itu. Jadi kayak contohnya nih, aku tuh sakit-sakitan dikirim-kirimin orang, ya kan. Aku datang ke dukun itu, aku minta berobat, diobati nih, ya kan. Nah, tapi resikonya adalah keturunan aku akan sakit-sakitan. Contohnya seperti itu. Nah, atau mungkin contohnya lagi, aku pengen kaya. Ya, aku pengen kaya, aku datang ke dukun itu, dia kasih tahu caranya. Setelah itu dia kasih tahu caranya, aku lakukan dan aku jadi kaya. Tapi resikonya aku akan punya keturunan yang susah. Itu kalau aku menurut pendapat aku yang selama ini aku lihat di sekitar. Tapi kalau untuk makna yang sesungguhnya yang aku dengar ya waktu aku selama di Pulau Jawa, bahkan selama aku di Padepokan Swargaloka, dukun itu artinya sebenarnya adalah hidup rukun. Itu yang aku dengar. Nah, ini aku sedikit ngasih tahu ya soal kelas padepokannya si Pangeran Langit dari Pitu Langit Swargaloka. Sebenarnya faedahnya itu banyak banget kalau kalian ikut kelas ini. Karena apa? Banyak orang-orang sekarang itu salah kaprah sama arti ini dan itu, makna ini dan itu. Jadi di Swargaloka ini atau Pitu Langit Swargaloka, kita diajarkan untuk apa sih sebenarnya makna dari ini, supaya pertama kita mempelajari sebuah ilmu nih. Nah, kita harus sharing di kelas ini supaya apa? Ilmu yang kita ambil dari orang bisa kita lebih saring lagi ke yang lebih benarnya. Contohnya nih, aku baca satu ayat, ya kan? Ayat-ayat yang memang katanya bisa seperti ini, bisa menyembuhkan. Nah, aku runding, bener gak sih ayatnya seperti ini? Oke, kita cari bareng-bareng maknanya dan juga fungsinya. Nah, kalau misalkan ternyata itu benar, kita lakukan. Misalkan itu salah, kita akan tidak, terima kasih gitu. Jadi supaya kita di sini saling belajar, saling menyaring dan saling memahami, jangan semua ditelan mentah-mentah gitu tujuannya. Jadi kalau kalian tertarik ke kelasnya Pitu Langit Swargaloka, kalian tinggal DM langsung aja ke dwd_illustration 07 atau Pangeran Langit 07. Kalau menurut pendapatku sih arti dukun seperti itu. Cuman kalau menurut Bang Pangeran Langit apaan? Oke, kebanyakan memang kata ya, plus 62 itu kebanyakan didogma oleh beberapa tokoh-tokoh atau orang-orang yang sok mengerti. Ya, di sini aku bakal memberikan edukasi kepada kalian, nggak banyak, ibaratnya harus singkat lah gitu loh. Dukun itu nggak mesti itu dia itu apa sih, maksudnya dukun itu tabib atau pengobat gitu loh. Nah, ada satu pertanyaan ya, benar katamu itu hidup rukun ya, hidup rukun ya toh, benar kan ya kan ya, tapi gini aku alihkan lagi ke dukun ya. Ada satu pertanyaan dari teman followerku di IG, Bang, segala ilmu itu ya, kalau dalam hal ilmu spiritual atau supernatural dan sebagainya ya, kalau orang punya ilmu apakah itu dukun, Bang? Gini teman-teman, ilmu itu netral ya, tergantung orangnya sendiri. Mau kau jadikan buruk ya monggo, mau jadikan bagus ya monggo, ya silakan ya, atau netral. Nah, sekarang gini, orang yang menguasai ilmu ya toh, kita ngomongin secara logika, wah ya, orang yang punya ilmu fisika, matematika, IPA, IPS, PKN ya toh, apakah itu dukun? Kan katakan dukun, ada dukun santet ya. Dukun bahasa Indonesia mungkin pelesetannya ahli, ya enggak sih? Ya. Kalau orang yang ahli matematika, ahli fisika, ahli PPKN dan sebagainya, ilmu duniawi, apakah itu dukun? Atau enggak ahli agamawi, ya kan, ahli rohani, apakah itu dukun? Ya pasti tengking toh sama tokoh agamamu toh, ya toh.
dukun itu apa sih? Ahli ya sih, atau pengobat ya sih. Ada dukun santet, ahli santet ya kan. Tapi tergantung gitu loh. Nanti suatu saat nanti gue bakal sama mentor gue Romo, kalau ada kesempatannya, Romo Puntadewa itu akan membongkar santet itu apa sih gitu loh. Ya nanti lah ya. Nah kita kembali lagi, makanya gue bilang kan, jangan ditelan mentah-mentah gitu loh. Ya paranormal itu apa sih paranormal? Paranormal ya mana dia udah ngerti kayak duluan dibandingkan orang-orang awam gitu loh. Makanya disebut paranormal gitu loh. Mungkin orang gila lah gitu loh yang mengerti segala sesuatu yang gaib gitu kan. Tapi ya walaupun dia mengerti sesuatu yang gaib itu diberikan anugerah sama Gusti Allah gitu loh. Tapi nggak sembarangan orang gitu loh. Yaitu tadi kembali lagi ke harus mengenali esensi ketuhanan, esensi vibrasi ilahi, harus menyelaraskan dengan manunggaling kawula Gusti, yaitu terhubung dengan sambung rasa sama Sang Hinsun, yaitu yang Maha Tunggal itu loh ya. Barulah kalau misalkan jenengan kamu bisa menyelaraskan dengan Sang Hinsun Tunggal, kamu bisa melihat sesuatu yang gaib gitu loh. Gusti Allah ya gaib, malaikat juga gaib ya sih, roh bawah ya gaib, arwah ya gaib ya sih. Nah kalau kamu pengen ilmu instan nggak bisa seperti itu ya toh. Kalau ilmu instan ya toh pasti proses ya. Contohnya mie goreng ya nggak sih, mie goreng harus ada prosesnya untuk masak gitu loh. Ya nggak sih, walaupun kamu pengen instan ini cepet gitu ya, bisa ilmu setan, ilmu demonik, tapi lu matinya nggak ke surga, tapi lu matinya itu ke neraka dan jadi apa, siluman ke alam samsara ya. Mungkin seperti itulah paribahasaku ya, dan menurut warga loka gitu lah ya. Oh ya, untuk gambar kuntilanak lagi bakal kamu gambar enggak? Ya, aku coba gambar nanti kalau apa ditampilin. Oke. Oke, tadi kalian udah mendengarkan sedikit dari pendapat aku, Wolfie, dan juga Pangeran Langit. Sekarang waktunya kita bakal ngadain penawaran menarik untuk kalian semua. Seperti biasa, kita itu punya pelayanan khusus di DWD_illustration 07. Hanya itu, jadi kita punya banyak sekali layanan sekarang. Tidak seperti dulu yang hanya ada sketsa warna, sketsa kopi, dan sketsa 3 dimensi, sketsa biasa. Tapi kita punya layanan baru lagi teman-teman, namanya sketsa digital dan juga digital coloring, yaitu digital berwarna seperti ini. Dan kalau untuk sketsa digital yang biasa yang hitam putih seperti ini, jadi untuk kalian yang tertarik, kalian silakan order. Baru kita bukan hanya membuka jasa untuk menggambar kodam atau spirit guide dan juga wujud diri, tapi di sini kita juga membuka layanan khusus untuk spirit doll, mulai dari pengsketsaan spirit doll. Dan dalam sketsa ini kita punya layanan lagi nih. Kalau kalian pengen sketsa anak spirit kalian atau spirit doll kalian, itu ada layanan sketsa biasa, sketsa kopi, sketsa 3D, sketsa warna, digital sketch, dan juga digital coloring. Jadi setiap sketsa itu berbeda-beda juga hasilnya. Bukan gambarnya, tapi hasilnya. Itu. Terus kita juga buka jasa untuk makeover spirit doll kalian. Makeover itu bukan hanya wajahnya aja, tapi udah make upnya, rambutnya, dan juga pakaiannya itu semua udah baru. Dan kalian bakal terima spirit doll yang benar-benar cantik, menarik, dan kalian hanya tinggal DM kami aja di DWD_illustration 07 supaya kami akan memberikan layanan yang sangat spesial buat kalian. Kami juga membuka jasa untuk layanan gelang dan juga kalung yang khusus, ya kan, kalung booster dan gelang booster. Kalau gelang itu sepasang kanan kiri, terserah, itu gelang bisa untuk tangan dan juga bisa untuk kaki. Tapi kalau untuk kalung kita akan sesuaikan dengan ukuran leher dan juga ukuran besar dari doll itu. Dan untuk gelang dan kalungnya sendiri itu bisa minimal untuk doll ukuran 20 cm ya, 20. You know kan, kayak contohnya boneka BGD. Nah,
Dan juga kita bukan hanya melayani seperti itu juga, kita masih ada yang namanya spiritual connection, konsultasi dan lain sebagainya. Untuk info lebih lengkapnya kalian bisa buka dwd_illustration07 dan buka di bagian price list. Di situ sudah lengkap semua. Tapi ingat, untuk blessing dan juga pengisian spirit doll kami masih closing, belum bisa dibuka dulu. Karena apa? Kami masih belum deal untuk orang yang mengurus blessing dan juga pengisian spirit doll. Jadi untuk sementara waktu, sisanya yang ada di price list masih berlaku. Jadi untuk kalian yang tertarik silahkan order. Mungkin ada yang lupa sketsa wujud diri. Iya kan udah dibilangin tadi. Ya? Udah. Oke. Edukasi bentar. Wujud diri itu bagian dari tubuh fisik kita ya, di mana masuk ke dalam sukma sejati, ya, tubuh astral. Oke. Udah itu aja? Ya. Ayo kita closing, Bang. Oke. Ingat, mereka selalu menghantui kamu. Bye bye. Oh.